Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi dari kelas T601 dengan NIM 2023220560. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Implementasi Metode Multi-Objektif Optimization Biration Analysis dengan pembobotan entropi untuk sistem rekomendasi produk elektronik second pada test market. Nah, di sini ada sistematika pembahasannya. Yang pertama itu pendahuluan. Pada pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan batasan dengan manfaat penelitian. Yang kedua itu ada tinjauan pustaka, meliputi penelitian terdahulu, landasan teori Mora, dengan entropi serta kerangka pikir. Yang ketiga itu ada metode penelitian, yaitu tahapan penelitian, dataset, algoritma, dan arsitektur model. Yang keempat itu ada perancangan sistem, meliputi flowchart, use case, ADR, dan antarmuka sistem. Yang kelima itu rencana atau penutup, meliputi skenario pengujian, jadwal kegiatan, dan kesimpulan. Selanjutnya, ada pula latar belakang masalah saya itu pertumbuhan pesat e-commerce di Indonesia turut mendorong pasar produk elektronik second seperti smartphone, laptop, kamera, dan tablet sebagai alternatif hemat bagi pelajar mahasiswa dan masyarakat berpenghasilan terbatas. Platform seperti Test Market menghadirkan banyak pilihan dengan variasi harga, kondisi, merek, dan spesifikasi, menyulitkan pembeli mengambil keputusan yang optimal secara objektif. Metode terdahulu seperti AHP, SAW, dan TOPSIS memiliki keterbatasan dalam konsistensi penanganan trade-off dan kompleksitas komputasi ketika kriteria dengan alternatif bertambah banyak. Solusi yang diusulkan, kombinasi metode Mora dengan pembobotan entropi Shannon untuk menghasilkan rekomendasi produk yang objektif, efisiensi, dan akurat. Nah, di sini ada rumusan masalah. Pertama itu, bagaimana mengimplementasikan metode Mora dengan pembobotan entropi untuk sistem rekomendasi produk elektronik second pada platform test market. Yang kedua itu, bagaimana merancang dan membangun sistem rekomendasi yang mampu memproses berbagai kriteria produk bekas secara bersamaan sehingga menghasilkan rekomendasi yang relevan dan akurat. Yang ketiga itu, bagaimana mengevaluasi kinerja sistem rekomendasi berdasarkan metrik akurasi, presisi, dan relevansi hasil rekomendasi. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini mengimplementasikan metode Mora dengan pembobotan entropi untuk menghasilkan rekomendasi produk second yang objektif. Yang kedua itu mengembangkan sistem rekomendasi berbasis web yang mempertimbangkan berbagai kriteria produk. Yang ketiga itu mengevaluasi kinerja sistem berdasarkan hasil rekomendasi dan pengujian terhadap pengguna. Adapun manfaat penelitian yaitu kontribusi pada akademik, yaitu menambah referensi ilmiah mengenai penerapan metode Mora dengan pembobotan entropi pada sistem rekomendasi berbasis multi kriteria. Yang kedua itu acuan penelitian lanjutan, itu menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya terkait sistem pendukung keputusan dan rekomendasi produk. Adapun batasan masalahnya di sini, yaitu sumber data, data produk elektronik second pada platform test market. Yang kedua itu metode, menggunakan metode Mora dengan pembobotan entropi Shannon. Yang ketiga itu kriteria, seperti harga, kondisi produk, rating penjual, kelengkapan aksesoris, lokasi pengiriman, dan garansi. Yang keempat itu cakupan sistem, yaitu berbasis web, fokus pada fitur rekomendasi produk. Yang terakhir itu ada pengujian, menggunakan black box testing dan user acceptance testing atau bisa disingkat UAT. Nah, selanjutnya di sini ada penelitian terdahulu dengan
rash graph-nya. Nah, di sini yang pertama itu ada penelitian Dwi Kurniawan dengan Rohman Cholil. Fokus penelitiannya itu pada mora, topsis, dan entropi untuk pemilihan supplier terbaik. Perbedaannya atau gapnya itu dia dominan berbeda, supplier bukan produk elektronik second. Yang kedua itu ada Puspa dan kawan-kawan. Fokus penelitiannya itu menggabungkan metode maut dengan entropi untuk penilaian kinerja guru honor. Ada perbedaannya itu rujukan mekanisme entropi, metode ranking berbeda, atau mora. Yang ketiga itu Kurniati. Fokus penelitian pada mora untuk pemilihan jurusan sekolah menengah. Perbedaannya menegaskan kesederhanaan komputasi mora, tetapi belum memakai entropi. Yang keempat itu ada Gunawan, yaitu user based kolaboratif filtering pada e-commerce. Perbedaan itu bergantung riwayat transaksi. Penilaian ini pakai atribut objektif. Yang kelima itu ada Gusti Prada, yaitu menggabungkan SAW dengan Kamen untuk rekomendasi smartphone. Perbedaannya itu bobot masih subjektif, tidak memakai pembobotan objektif. Nah, di sini ada pembobotan entropi Shannon. Entropi adalah metode pembobotan kriteria yang bersifat objektif. Bobot dihasilkan langsung dari distribusi atau variasi data pada matriks keputusan, bukan penilaian subjektif. Kriteria dengan variasi data lebih besar diberi bobot lebih tinggi karena memiliki daya pembeda antar alternatif. Nah, di sini ada contohnya. Normalisasinya itu rumusnya PIJ sama dengan XIJ atau dibagi XIJ. Sedangkan nilai entropi itu EJ sama dengan min K PIJ dikaliin PIJ. Derajat diversifikasi itu DIJ sama dengan 1 dikurang EJ. Bobot akhirnya itu WJ sama dengan DJ dibagi EDJ. Nah, selanjutnya di sini ada kerangka pikir. Bagian kerangka pikir, indikator atau permasalahan penelitian. Yang pertama itu banyaknya pilihan produk elektronik second pada test market. Yang kedua itu perbedaan harga, kondisi, dan spesifikasi produk. Yang ketiga itu banyak kriteria yang perlu dipertimbangkan. Yang keempat itu sulitnya pengguna dalam menentukan produk terbaik. Banyaknya alternatif dan kriteria menyebabkan pengguna kesulitan mengambil keputusan secara objektif. Yang kedua itu ada prospect method, yaitu atau metode yang diusulkan. Di sini saya mengusulkan data produk elektronik second atau test market. Yang kedua itu kriteria penilaian seperti harga, kondisi, rating penjual, kelengkapan, lokasi, dan garansi. Yang ketiga itu pembobotan entropi, perhitungan bobot kriteria secara objektif. Selanjutnya itu ada MORA, normalisasi optimasi perhitungan nilai YI. Yang terakhir itu ada ranking produk, rekomendasi produk terbaik. Nah, selanjutnya objektif atau tujuan penelitian. Di sini ada tujuan penelitian saya itu menghasilkan sistem rekomendasi produk elektronik second yang objektif dan akurat berdasarkan pembuatan entropi dan metode MORA. Selanjutnya di sini ada measurement atau pengujian dan evaluasi. Nah, di sini saya menggunakan black box testing untuk menguji fungsionalitas sistem. User acceptance testing atau UAT
UAT untuk menguji tingkat penerimaan pengguna, evaluasi hasil atau akurasi rekomendasi dan keputusan pengguna, dan sistem rekomendasi produk elektronik second yang layak digunakan. Adapun tahap penelitian saya itu, pertama, studi literatur, yang kedua itu rumusan masalah, yang ketiga mengumpulkan data, yang keempat memprosesan data, yang kelima itu perancangan sistem, yang keenam implementasi Mora dengan entropi, lalu yang ketujuh itu pengujian sistem, dan terakhir itu penulisan hasil. Nah, selanjutnya di sini ada dataset dan parameter penelitian. Di sini kita bisa lihat dataset, yaitu sumber data, observasi, listing produk test market, dan marketplace pembanding sejenis. Dengan jumlah data 50 data produk seperti smartphone, laptop, kamera, dan tablet. Jenis datanya itu tabular, atribut numerik dengan kategorial. Adapun sifat datanya itu data primer hasil observasi, bukan data berlabel atau outputnya itu sedangkan ranking. Di sini ada 6 kriteria penilaian. Contohnya, harga itu cost, kondisi produk itu benefit, rating penjual benefit, kelengkapan aksesoris benefit, lokasi pengiriman cost, garansi benefit. Di sini ada arsitektur model dengan alur sistemnya. Pertama itu input data produk, harga, kondisi, rating, aksesoris, lokasi, dan garansi. Selanjutnya, matriks keputusan, alternatif dikali kriteria. Selanjutnya, normalisasi matriks keputusan. Setelah itu, perhitungan bobot entropi Shannon. Lanjut, perhitungan nilai optimasi. Setelah itu, perankingan alternatif produk. Dan outputnya daftar rekomendasi terurut. Nah, di sini ada use case dengan basis datanya. Di sini ada aktor dengan interaksi sistem. Pembeli, seperti pembeli itu bisa login atau registrasi terlebih dahulu. Lanjut, input kriteria pencarian produk, lihat hasil rekomendasi, dan lihat detail produk. Sedangkan admin itu untuk mengelola data produk, kelola data kriteria dengan bobot, dan kelola hasil pengujian sistem. Sedangkan entitas basis data atau ERD itu pengguna seperti ID, nama, email, password, dan role. Produk itu mempunyai ID, nama, kategori, dan ID jual. Kriteria itu ID, nama, atribut, bobot, entropi. Nilai kriteria produk seperti ID, ID produk, ID kriteria, dan nilai. Hasil rekomendasi ID, ID pengguna, ID produk, nilai Mora, dan peringkat. Dan pengujian sistem itu ID, jenis pengujian, hasil, dan tanggal. Adapun evaluasi dengan pengujian sistem. Di pengujian akurasi metode. Hasil perankingan sistem dibandingkan dengan perhitungan manual entropi dengan Mora pada sampel data yang sama. Black box testing yaitu menguji fungsionalitas seperti login, input kriteria, penghitungan bobot, perankingan produk, tampilan rekomendasi. User acceptance testing yaitu kuesioner skala Likert 1-5 untuk mengukur kemudahan pengguna, relevansi dengan kepuasan pengguna. Nah, di sini ada contohnya kriteria intervensi UAT. Persentase total score
atau skor maksimal dikali 100%. Di sini ada 0 sampai 20% itu sangat tidak layak, 21 sampai 40% itu tidak layak, 41 sampai 60% itu cukup layak, dan 61 sampai 80% itu layak. Dan sedangkan 81 sampai 100 itu sangat layak. Nah, yang terakhir di sini ada jadwal pelaksanaan penelitian. Di sini saya membuat jadwal pelaksanaan penelitiannya eh, mulai Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Studi literaturnya itu saya laksanakan di Juli sampai Agustus. Pengumpulan datanya saya laksanakan pada Agustus sampai September. Perancangan sistem September sampai Oktober, implementasi Mora dengan entropi itu Oktober sampai November, pengujian evaluasi November sampai Desember, penulisan laporan itu November sampai Desember, dan seminar proposal itu Desember. Baik, terima kasih. Itulah tadi presentasi tentang proposal saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau penjelasan yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.